Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar sedulur semuanya? Mudah-mudahan pada sehat, damai, dan juga bahagia. Jangan lupa lemparkan senyum kepada alam semesta. Jangan lupa lemparkan senyum kepada dunia, agar dunia pun ikut kita tersenyum. Oke, teman-teman, hari ini saya pengen sharing ya mengenai apa yang saya lakukan hari ini. Tadi tuh saya habis dari pasar sama orang tua, terus membeli tanaman. Itu bibit cabai dan bibit tomat. Ini saya beli satu pak ya. Ini akan kita kaji maknanya untuk kita merawat tanaman seperti merawat impian kita, seperti merawat program bawah sadar kita, supaya kita belajar dari alam, seperti itu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi saya pengen kasih contoh ya, untuk ini kebetulan ada bahannya ya, ada bibitnya. Ini cabai, ini tomat ya. Jadi saya perumpamakan seperti bibit cabai dan tomat ini. Jadi impian kita, program bawah sadar kita rawat seperti tanaman ini yang saya beli tadi itu. Jadi nantinya di proses tumbuhnya tanaman ini itu harus kita rawat setiap hari gitu ya. Sama seperti impian kita, itu nggak boleh kita tidak rawat gitu, nantinya akan mati impian kita. Jadi impian kita pun sama seperti tanaman ini, harus kita rawat gitu, harus kita siram. Kalau ada hama harus kita lindungi ya, kalau mungkin ada ayam tetangga juga harus kita pagar. Nah, impian kita tuh sama. Impian kita tuh sama seperti kita merawat tanaman-tanaman ini gitu. Jadi saya coba kasih perumpamaan ini supaya mudah untuk dipahami gitu ya teman-teman. Ketika kita fokus sama tanaman kita, ketika kita fokus sama apa yang kita program menuju impian kita, menuju cita-cita kita, yaitu kita harus fokus. Kita fokus sama diri sendiri. Kita fokus sama tanaman kita, bukan fokus dengan hasilnya orang lain, bukan fokus dengan tanamannya orang lain. Jadi kita fokus untuk diri kita sendiri. Jadi kita sekarang coba rubah untuk memahami diri. Jadi kalau misalkan teman-teman gini ya, bakat saya apa sih gitu? Kemampuan saya apa sih yang bisa lebih dari orang? Kan setiap manusia itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda ya, punya passion yang berbeda-beda. Kalau bahasa Inggrisnya passion ya. Kalau bahasa Indonesia itu bakat. Bakatnya apa sih teman-teman gitu? Otomotif kah? Komunikasi kah? Uh, komputer mungkin? Menjahit? Atau jadi perawat mungkin? Ya, banyak ya, banyak bakat, ratusan mungkin ya. Sekarang itu semakin berkembang teknologi, semakin banyak juga lapangan pekerjaan gitu ya. Misalkan jadi IT gitu, jadi programmer itu banyak banget sekarang. Jadi, kita fokus sama bakat kita, apa yang kita sukai, apa hobi kita, apa kelebihan kita daripada orang lain. Nah, itu harus kita rawat, harus kita tanam seperti tanaman ini, sama. Harus kita lindungi selalu. Jadi kalau kita misalkan nih ya, saya tanam ini, terus saya tinggal, kan nggak disirami, lama-lama akan mati gitu. Karena akan ada rumput yang tumbuh juga di sekitar tanaman kita. Ada gulma, ada hama, belum cuaca mungkin yang terlalu terik atau hujan yang terlalu sering. Kalau kita nggak rawat, ini akan mati tumbuhan ini, tanaman ini akan mati. Nah, sama seperti impian kita atau program kita, kalau nggak kita rawat, itu akan rusak, akan mati juga. Jadi, maka kita akan mudah terdoktrin omongan orang lain. Maka kita akan mudah diacak-acak sama informasi dari luar gitu ya. Karena kita
tidak merawat impian kita seperti itu. Jadi kita menerima informasi dari luar itu untuk menambah ilmu atau menambah wawasan dalam kita merawat impian kita. Jadi kita dapat ilmu bukan merusak impian kita. Gitu. Kita harus rubah mindsetnya ya. Kita dapat ilmu dari luar untuk kita amati apa yang kita tanam, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita bisa kembangkan, apa yang bisa passion kita lebih bisa bermanfaat untuk orang seperti itu ya. Jadi saya misalkan dulu ya waktu ketika saya merawat impian pun saya seperti self talk ya, bahasanya itu selalu ngomong dengan diri sendiri gitu ya. Jadi ketika saya self talk atau ngomong diri sendiri, ya itulah seperti saya sedang merawat impian saya gitu. Meskipun kamu belum tumbuh, tapi kamu tetap ada, akarnya tetap ada. Nah, ketika ini akarnya. Nah, ketika akarnya masih tumbuh, walaupun belum keluar, itu masih tetap hidup. Nah, seperti itulah kok kondisi hidup kita seperti itu. Meskipun kita belum terlihat hasilnya, tapi si akar ini, akar tanaman ini, atau akar impian kita yang ada di dalam, itu selalu tumbuh, selalu ada. Ini kan belum kelihatan orang lain. Nah, ketika akarnya di dalam tanah pun kan nggak akan kelihatan orang lain. Sama seperti kita merawat impian kita, nggak bisa dilihat sama orang lain. Nah, itulah kita yang namanya merawat impian, seperti kita merawat tanaman. Lalu ketika tanaman ini tumbuh, ya itulah kita harus sirami. Sirami itu ya kita selalu belajar, gitu kan? Kita selalu menambah relasi, menambah wawasan untuk kita bisa merawat. Terus kita lindungi ya, kita lindungi misalkan kita pagar, kita kasih apa sih namanya untuk pencegahan hama, yaitu impian kita juga harus dikasih bahasa Inggrisnya apa ya, bondrai itu pagar ya, pagar, kita pagari impian kita itu supaya tidak mudah untuk dijatuhkan orang lain, supaya tidak mudah goyah gitu. Itulah namanya kita fokus dengan impian kita gitu. Ya meskipun dalam perjalanannya ya direndahkan orang lain, tidak dianggap, terus dikucilkan orang lain, orang tidak percaya, itulah saya pengen ngajak teman-teman bahwa tetap rawat impian itu di dalam, meskipun belum terlihat orang lain ya, atau jadi orang lain itu datang ke kita ya untuk menguji kita, kuat nggak nih orang ini punya impian gitu, ya harus diuji gitu, akarnya kuat nggak nih. Kalau akarnya selalu bertumbuh, lambat laun suatu saat ya itulah akan tumbuh. Nah, kita harus merawat itu. Jadi kita jangan fokus sama hasil orang, kita jangan fokus sama euforia orang yang dalam keberhasilan, mungkin yang punya uh, kemewahan gitu ya. Kita tetap fokus aja sama hidup kita. Kita nikmati proses kembangnya impian kita. Kita nikmati tumbuhan kita yang kita tanam sendiri, yang kita rawat sendiri. Jadi kita harus mencintai impian kita. Kalau kita cinta, susah senang, itu kita nikmat. Namanya kan cinta gitu kan. Misal saya mencintai menanam tanaman ini, ya saya cinta gitu. Meskipun dalam perjalanannya ada trial and error gitu ya. Udah coba, gagal, ya udah beli lagi, coba lagi. Tapi namanya kita mencintai, itu nggak ada istilah rugi ya. Rugi untung itu hanya bonus, tapi namanya kita sudah suka, sudah cinta, gimana sih gitu kan. Ketika misalkan nih saya merawat dengan sungguh-sungguh tanaman ini gitu. Di tengah perjalanan mati. Ya sudah, namanya orang cinta, mungkin beli lagi, kita coba lagi. Nah, itulah yang namanya trial and error. Gagal, coba lagi. Gagal, ya udah coba lagi. Nah, gagal dan coba lagi, disitulah ada proses yang namanya kita mengamati. Apa nih yang membuat saya gagal? Kenapa tanaman ini mati? Disitulah kita akan dapat pemahaman-pemahaman baru. Jadi ilmu ketukune nganti laku gitu kan. Jadi ilmu harus kita praktekkan, baru kita dapatkan. Kalau kita cuma baca di internet, baca di buku, baca di sosial media, kalau kita nggak praktek, nggak akan dapat. Hanya pemahaman di sini, tapi kita nggak bisa mengamati dalam mempraktekannya.
nggak bisa mengalami, yaitu pengalaman ya harus dialami. Jadi merawat impian harus take an action juga. Jadi ketika kita sudah memprogram pikiran kita harus take action. Saya misalkan, saya pengen pekarangan saya atau samping rumah saya pengen ada cabai, tomat untuk bumbu-bumbu dapur, ya harus saya take action kan. Take actionnya apa? Ya saya pergi ke pasar, saya beli tanaman, saya beli pupuknya gitu kan, saya siapin tanahnya yang subur untuk tanaman ini bisa tumbuh. Nah itulah setelah kita rancang di pemikiran kita, ini fitur pikiran kita sudah memprogram, kita tinggal take action gitu. Fitur rancangan pemikiran kita sudah merancang, ya fitur selanjutnya yaitu harus praktek supaya kita mengalami, oh ternyata cabai ini banyak banget hamanya, oh ini obatnya ternyata ini. Nah, disitulah proses belajarnya, disitulah kita akan mendapat pemahaman-pemahaman baru. Kalau kita cuman baca di YouTube, di buku, di majalah mungkin, itu hanya pengetahuan di kepala, tapi teman-teman nggak akan bisa yang namanya ilmu dalam mempraktekannya gitu. Karena yang tadi saya bilang ya, bahwa ilmu ketukune nganti laku. Jadi kalau teman-teman merawat impian ya harus trial and error juga, harus coba, gagal, amati, evaluasi, koreksi, coba lagi, amati, gagalnya di mana, kesalahannya di mana. Nah disitulah proses pengulangan, repetisi ya. Nah sama saya menanam ini juga ada gagal, ada yang berhasil. Nah itu terus belajar. Kan kalau di dalam kitab Al-Quran pun sama ya, Iqra, bacalah. Jadi baca ya kita harus, setelah baca ya harus praktek belajar gitu ya. Bukan cuma dibaca doang terus tanpa mempraktekkan gitu. Nggak akan ada hasil gitu. Nah kita harus prakteknya seperti itu. Kita harus merawatnya dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih gitu. Ya kayak kita ngobrol sama tanaman ini, itu seperti kita ngobrol sama manusia gitu. Ya gimana, terserah teman-teman ya, dalam komunikasi dengan misalkan binatang kesayangan, tumbuh-tumbuhan, itu sama kok. Yang kita komunikasi seperti cinta kasih. Kita menyebarkan cinta kasih kepada tanaman-tanaman ini. Kita merawat impian kita pun sama. Seperti kayak, halo impianku gitu, kamu masih baik-baik aja kan gitu. Sabar ya gitu. Sabar ya, nanti pada waktunya juga akan keluar kok. Nah, disitulah kita merawat terus. Sama seperti kita merawat tanaman-tanaman ini hingga nantinya bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Namanya hukum alam kan, kalau kita menanam, merawat, tanahnya udah subur, sudah pasti akan berbuah. Akan berbuah tomat, akan berbuah cabai untuk kita manfaatkan. Nah, impian pun sama. Ketika dirawat, lambat laun nanti pasti akan berbuah, akan menghasilkan. Gitu teman-teman. Sekarang, apakah teman-teman mau menghabiskan waktu untuk melihat kesuksesan orang lain? Atau mulai teman-teman merawat impiannya? Jadi dari sekarang ya, harus kita setia pada proses kita. Kita istiqomah dengan tanaman impian kita. Kita menikmati susah dan senang, kita menikmati tumbuh kembangnya impian kita. Jadi kita fokus, kita benar-benar ke dalam batin kita untuk melihat impian kita terus berprogres. Meskipun tidak kelihatan orang lain, nggak ada masalah. Yang penting kita rawat terus. Kan yang mau memunculkan impian itu kan kita, bukan orang lain. Orang lain sarannya boleh diterima, boleh tidak. Kitalah yang mempunyai pagar ini. Ini kayak di belakang saya ada pagar ya. Kan ada orang lain yang boleh masuk untuk mengembangkan impian kita. Berarti frekuensinya sama tuh. Ada orang lain yang tidak boleh masuk dalam impian kita karena mungkin radiasinya orang tersebut banyak mengeluhnya, banyak pesimisnya, banyak overthinkingnya. Ya kita boleh untuk orang lain itu tidak masuk ke dalam impian kita karena
akan menggerogoti. Jadi kalau tanam mungkin akan jadi parasit ya, jamur yang akan melayukan tanaman kita. Jadi kalau orang yang vibrasinya negatif juga akan merongrong impian kita. Kurang lebih seperti itu. Gitu teman-teman ya. Oke, saya cukupkan dulu ya. Nanti boleh kalau dibahas lagi lebih dalam, ya, kita belajar bareng-bareng lagi. Gitu ya teman-teman. Oke. Salam lancar jaya buat teman-teman, sedulur semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama merawat impian kita seperti kita merawat tanaman atau merawat hewan peliharaan yang kita cintai, yang kita sayangi. Oke teman-teman, terima kasih. Saya minta maaf atas kalau ada kesalahan-kesalahan kata atau kalimat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk sedulur semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sukses.